Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan cara untuk membuat kelas di dalam Google Classroom untuk menyambut tahun ajaran baru ini di tahun ajaran 2021-2022. Ini adalah kelas yang telah saya bangun, yang telah saya buat. Bagi kita yang telah menggunakan akun pembelajaran belajar.id, ini akan sangat banyak manfaatnya dalam pemanfaatan Google Classroom. Misalnya di sini ada link untuk melaksanakan tatap maya menggunakan Google Meet. Jadi secara instan kita dapat bertatap maya dengan siswa. Kemudian ada fitur undang wali jika kita menggunakan Google Classroom ini. Nah, yang saya tekankan dalam video ini adalah bagaimana kita membuat kelas secara utuh namun bersifat transparan dan terukur. Transparan serta terukur ini maksudnya adalah siswa dapat mengikuti pembelajaran di dalam classroom dengan mengetahui rambu-rambu yang harus mereka taati, kemudian alat penilaian serta unsur-unsur penilaian mereka mengetahuinya sehingga mereka dapat melakukan pembelajaran dan evaluasi secara terukur, juga dapat mengetahui nilai mereka, mengetahui pencapaian mereka. Baik sahabat sekalian, sembari kita melanjutkan ke tutorial atau demonstrasi membuat kelas di Classroom, kami mohon agar bersedia untuk subscribe channel ini sehingga kami senantiasa bersemangat untuk memberikan video-video terbaru, tutorial-tutorial terbaru. Kita mulai saja. Ini adalah tampilan kelas yang telah saya bangun. Ini adalah penugasan. Di sini saya telah membuat topik-topik tertentu. Pertama, peraturan kelas. Kelas ini memiliki peraturan yang harus siswa taati. Kemudian saya membuat topik-topik berdasarkan topik pembelajaran yang akan dipelajari, mulai pertumbuhan dan perkembangan, metabolisme, hereditas, evolusi, sampai bioteknologi. Ini adalah kelas untuk 1 tahun ajaran. Kemudian di dalam topik pertumbuhan dan perkembangan ada pertemuan 2, ada pertemuan 1, ada rubriknya, ada materi pelajarannya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi kenapa saya katakan kelas di Classroom harus kita bangun secara terukur dan transparan. Pertama, di sini misalnya nah, dalam pertemuan pertama setelah siswa membaca materi, kemudian ada penugasan, setiap tugas hendaknya kita memberikan rubrik agar siswa dapat mengukur kerja yang dia lakukan sudah sampai batas atau tahapan yang mana. Apakah pengerjaan tugasnya hanya sebatas tahapan cukup atau sudah sampai tahapan sempurna. Ini adalah salah satu unsur pembelajaran yang terukur dan transparan. Di mana lagi letak pembelajaran yang terukur dan transparan dengan menggunakan Google Classroom? Nah, pada Classroom dengan memanfaatkan akun pembelajaran belajar.id ada fitur undang wali atau invite guardian. Wali murid, baik itu orang tua atau wali tertentu, baik kakak yang memiliki email, dapat kita undang, kemudian mereka dapat menerima perkembangan pembelajaran anak mereka, baik harian, bulanan, ataupun tahunan. Selanjutnya, di Google Classroom ini ada, seperti yang saya sampaikan di awal, ada link untuk pembelajaran tatap maya, sehingga pembelajaran apabila siswa tidak memahaminya bisa bertanya langsung. Di sinilah letak transparansi dan
pembelajaran yang terukur dengan memanfaatkan LMS Google Classroom. Nah, saya akan mendemonstrasikan cara untuk membuat Google Classroom, kelas di dalam Google Classroom. Kita akan buat seperti contoh yang saya tampilkan berikut ini. Ini adalah tampilannya, tampilan awal. Kita akan buat kelas, klik tanda plus di sudut kanan atas, create class, atau buat kelas. Ini coba kita translate ke bahasa Indonesia. Kita buat misalnya biologi 10 12 IPA coba, karena ini coba Bapak Ibu sahabat sekalian. Ini part of apa? Bisa kita buat di sini SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Barat. Subjek siswa 12 IPA. Roomnya boleh SMA Negeri. Nah, ini adalah tampilan awal. Bapak Ibu, saya ulangi, di sudut kanan atas ini ada tampilan gear, yaitu tampilan setting atau pengaturan. Kita klik di sini. Bapak Ibu bisa menambahkan deskripsi kelas. Di bagian bawah, kita scroll ke bawah, ada bagian umum. Ini undang kode. Jadi, Bapak Ibu sekalian bisa mengundang siswa jika kita memiliki email siswa satu persatu. Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan tautan ini. Kita copy paste atau kita salin, kemudian kita share, kita bagikan kepada siswa melalui media sosial. Atau secara spesifik kita bisa menggunakan kode kelas ini. Tinggal kita salin sehingga siswa bisa bergabung ke kelas kita dengan menggunakan kode kelas. Jadi selain menggunakan link, juga bisa menggunakan kode kelas. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Di sini salah satu letak unsur transparansi serta terukur. Dalam perhitungan nilai, nah, kita bisa membuat pilihan apakah dengan jumlah poin untuk nilai akhirnya atau ditimbang berdasarkan kategori. Saya contohkan, saya timbang berdasarkan kategori. Ini saya tampilkan. Saya tambahkan kategori kelas. Ya. Nah, saya akan membuat kategori kelas pertama adalah ulangan KD. Saya akan gunakan sebesar 50%. Kemudian saya tambahkan tugas. Ini misalnya adalah, oke, sini saya buat sebanyak 30%. Ini saya buat 40%. Kemudian saya buat di sini portofolio sebanyak 30%. Saya tidak memasukkan ujian tengah semester jika ada, atau ujian semester, karena di sekolah saya itu biasanya terintegrasi atau satu pintu untuk melakukan ujian akhir semester, sehingga ujian akhir semester tidak dilaksanakan di kelas yang saya kelola ini. Jadi ada kelas lain dengan link yang lain dalam melakukan ujian tengah semester maupun ujian semester. Jadi untuk kategori nilai di sini saya hanya menggunakan 3. Tapi jika
sahabat sekalian melaksanakan ujian tengah semester ataupun ujian semester dengan menggunakan kelas yang sama, kelas ini, Bapak Ibu sekalian atau sahabat sekalian bisa menambahkan kategori kelas ujian akhir semester maupun ujian tengah semester. Seperti itu. Ini saya hapus dulu. Nah, selesai di pengaturan, kita simpan. Nah, kemudian kita belum memiliki peserta, juga belum memiliki nilai. Nah, saatnya kita membangun kelas kita dengan menyusun topik-topik yang akan kita berikan kepada siswa. Kita create atau kita buat, kemudian kita buat dulu. Nah, yang saya buat di sini adalah pertama, peraturan kelas. Peraturan kelas di sini adalah tugas ya. Yang saya buat adalah tugas. Kita buat di sini peraturan kelas. Jadi siswa harus mentaati peraturan kelas ini. Kita copy paste saja ya. Oke, kita copy paste saja. Nah, lalu kita berikan kepada siswa. Kemudian ini kita kasih poin tidak dinilai. Karena ini hanya peraturan kelas. Dan tidak kita berikan kategori. Apakah ulangan KD, tugas portfolio tidak kita berikan. Kemudian jatuh tempo tidak akan kita berikan tanggal jatuh temponya. Kemudian topiknya kita belum buat topik ya. Biarkan saja dulu. Nah, di sini kita harus beri keterangan tambahan. Jika Ananda telah memahami peraturan kelas ini, silahkan klik tandai sebagai selesai. Atau mark dan ya, sebab ini penting di tampilan siswa ini akan ada tanda tandai sebagai selesai atau mark as done. Selesai. Ini kita close dulu karena kita belum mempublishnya. Jika Bapak Ibu ingin publish, sahabat sekalian silahkan klik di sini, tugaskan. Ini kita tutup dulu peraturan kelas. Mari kita membuat topik-topiknya. Kita buat temanya. Kita buat peraturan kelas. Kemudian saya lebih suka dalam membuat kelas itu berdasarkan bab-bab pokok pelajaran, materi pelajaran, sehingga siswa lebih mudah dalam membuka kelas mana pelajaran yang sedang dipelajari pada pertemuan keberapa. Ya, buat tema di sini misalnya tema 1, nanti lanjut ke tema 2 dan seterusnya. Nanti sahabat sekalian, jika kita ingin membuat pertemuan, misal di sini saya buat materi. Nah, materi. Kita bisa menambahkan materi dari Google Drive jika kita telah memiliki file materi Google Drive, bisa menggunakan link jika kita
memiliki modul atau link dari website tertentu yang dapat dijadikan referensi untuk siswa, bisa menambahkannya dari drive penyimpanan lokal kita dari laptop atau komputer kita, atau bisa menambahkan video dari YouTube. Ini kita simpan dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini peraturan kelas dan materi belum terkelompokkan secara rapi di dalam tema-tema yang telah kita buat atau topik-topik yang telah kita buat. Nah, jika ingin membuat ini berurutan dari tema 1 hingga tema 2, Bapak Ibu tinggal geser saja, tahan lama, geser. Ini kita geser. Materi kita edit atau kita sunting, tinggal kita kelompokkan. Materi tema 1 misalnya, kemudian kita kelompokkan ke dalam topik tema 1. Selesai. Dan peraturan kelas kita sunting, kita letakkan di tema peraturan kelas. Ya, jadi sudah terpisahkan. Nah, tampilan saya dalam memberikan materi atau tugas kepada siswa pada tema 1, misalnya saya ingin melaksanakan 2 pertemuan, 3 pertemuan dengan evaluasi, maka saya membuat, misalnya jika ini tadi sudah materi, dia akan membuat pertemuan dalam bentuk tugas. Di sini akan saya buat sini pertemuan 1, tema 1A, tema 1 untuk subbab A misalnya. Tinggal kita berikan instruksi, kita bisa berikan tugas. Ini kita coba copy paste saja dari yang tugas yang sudah ada. Ini misalnya pertemuan pertama. Ya, di sini kita copy paste. Oke. Ini ada penugasan ya. Di Google Drive ada. Saya ambil dari Google Drive. Pembelajaran dia 2021-2022. Kita insert. Nah, ini. Selanjutnya ini kita kategorikan sebagai tugas. Lalu kita berikan rubrik. Ini kita sebelumnya masukkan ke dalam topik tema 1. Lalu kita buat rubrik. Create rubrik. Kemudian rubriknya apa? Nah, sempurna jika menulis lebih dari 5 poin penting yang sesuai dengan materi. Ini kita ini poin. Mohon maaf, di sini adalah judul kriterianya ya. Rubrik tugas pertemuan 1. Di sini poin 100. Judulnya sempurna jika siswa membuat lebih dari 5 poin yang sesuai dengan materi. Kita tambah lagi di sini. Kemudian sangat baik 90 jika menulis 5. Kita pastekan di sini.
baik. Jika sangat baik, poinnya 90. Selanjutnya, baik 80 jika siswa menulis 4-3. Kita tambah. Oh, salah ya. Ini kita hapus dulu di sini ya. Oke, di sini cukup. Dan terakhir, kurang. Karena KKM atau kriteria ketuntasan minimum untuk kelas saya adalah 70. Jadi 70 cukup, 60 kurang. 60 itu apa? 60 apabila siswa hanya menulis 1 poin penting saja. Ya, ini dia. Boleh Bapak Ibu atau sahabat sekalian tulis deskripsi dalam kriteria ini, boleh tidak. Kemudian kita simpan. Oke, selesai. Boleh dijadwalkan, boleh di-assign atau ditugaskan, tapi ini kita simpan dulu, kita biarkan dulu sebagai draft. Nah, begitu pula untuk pertemuan-pertemuan berikutnya akan saya berikan dalam bentuk penugasan jika ada tugas-tugas tertentu. Namun, dalam pembelajaran saya tidak selalu memberikan tugas. Bisa saja hanya berdiskusi bersama, membahas materi-materi tertentu, atau melakukan praktikum, juga tidak ada penugasan. Penugasannya biasanya saya minta untuk dikerjakan di rumah, baik individu maupun kelompok, dalam memberikan laporan hasil praktikum. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, dalam membuat classroom, memanfaatkan LMS Google Classroom. Kita membuat kelas ini agar siswa merasa nyaman dengan kriteria-kriteria yang kita berikan, dengan peraturan-peraturan yang kita sampaikan, sehingga siswa tahu di mana batasan gerak kinerja mereka, kemudian siswa tahu apa kriteria-kriteria mereka dalam memenuhi dan menuntaskan setiap pembelajaran yang kita sajikan di dalam kelas kita memanfaatkan Google Classroom. Bapak Ibu sekalian, demikianlah video dalam membuat kelas di Google Classroom. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan pada tahun ajaran ini kita dapat melaksanakan pembelajaran semaksimal mungkin meskipun masih dalam pandemi COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.